Selama ini kita sering bertanya-tanya, bagaimana para pekerja konstruksi bisa membangun sebuah jembatan atau jalan layang di atas laut. Bisa Anda lihat sendiri, ada banyak sekali jembatan di dunia, tapi, pernah gak sih kepikiran kalau pondasi jembatan itu bagaimana cara dibuatnya, sementara pondasinya kan, terbuat dari semen. Lalu bagaimana caranya semennya bisa kering sementara sungai tidak pernah kering airnya? Dan bagaimana dengan jembatan yang menghubungkan dua pulau di tengah laut? Tentu kita tidak bisa mengalihkan airnya. Lah, jadi bagaimana dong? Daripada sama-sama merenung, langsung saja kita simak videonya. Metode pertama yang digunakan untuk membangun jembatan di atas air adalah tiang pancang. Tiang pancang adalah tiang pondasi besar yang ditancapkan ke dalam tanah di bawah air, untuk membuat landasan seperti penyangga untuk struktur di atasnya. Biasanya, dibuat dengan beton atau baja bertulang. Tiang pancang besar dimasukkan ke dalam tanah terendam menggunakan penggerak tiang pancang, yaitu alat mekanis berukuran besar. Tiang pancang dan pengemudi tiang pancang biasanya diangkut ke lokasi yang dituju dengan menggunakan tongkang tiang pancang terapung. Mungkin lebih mudah untuk menganggap tiang pancang sebagai paku dan tukang tiang sebagai palu. Tumpukan dengan ukuran yang sesuai dipasang di bawah permukaan badan air dan kemudian dipalu oleh tukang tiang. Tiang pancang tersebut dipalu keluar atau ke dalam secara miring, sehingga memungkinkan tiang tersebut menopang beban lateral struktur atas jembatan sekaligus mampu menahan arus air. Tiang pancang biasanya dipasang berkelompok yang berjauhan di bagian bawah dan berdekatan di bagian atas, pada dasarnya membentuk bentuk segitiga. Langkah selanjutnya adalah memasang tumpukan topi di bagian atas pengelompokan tumpukan. Tutup tiang dipasang di atas kumpulan beberapa tiang untuk menciptakan fondasi yang stabil dan menawarkan area yang lebih luas untuk distribusi beban bangunan ke tiang. Setelah ini selesai, struktur jembatan bagian atas siap dibangun. Chauffeur dam. Dalam hal perpindahan air, chauffeur dam seringkali menjadi metode pilihan untuk membangun jembatan atau struktur lainnya di atas air. Biasanya dibangun sebagai struktur sementara, chauffeur dam menahan air dari lokasi konstruksi melalui proses membangun penghalang kedap air yang tertutup dan mengalirkan air di dalamnya dengan memompa keluar secara mekanis. Di perairan dangkal, Anda cukup membuat chauffeur dam dari tanah yang ada di sekitar lokasi proyek. Dengan membuang tanah ke perairan sekitar dan membuat tanggul atau tanggul tertutup, Anda bisa mulai mengalirkan air yang ada di dalamnya. Satu-satunya masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa keruntuhan lebih sering terjadi karena sifat permeabel dari tanah yang Anda gunakan untuk membuat dinding chauffeur dam. Namun karena sebagian besar jembatan atas air besar dibangun di perairan yang lebih dalam, terdapat berbagai macam chauffeur dam lain yang dirancang lebih tepat yang digunakan di lokasi konstruksi ini. Misalnya, sebagian besar chauffeur dam terbuat dari tumpukan lembaran dan pelat baja tebal yang saling bertautan sehingga menciptakan struktur kedap air. Dengan menggunakan mesin palu besar, bahan-bahan ini didorong ke dalam tanah di bawah permukaan untuk menciptakan penghalang kedap air yang lebih aman dan kokoh. Tergantung pada kondisi bawah permukaan di bawahnya, ada juga situasi ketika tumpukan lembaran digunakan untuk membuat selungkup kecil yang diisi dengan tanah, suatu teknik yang dikenal sebagai chauffeur dam seluler. Selain itu, ada juga chauffeur dam yang terbuat dari kantong karet berisi air. Apapun jenis chauffeur damnya, bangunan sementara ini hampir selalu dibangun untuk dibongkar dan dipindahkan setelah proyek selesai. Caissons. Umumnya terbuat dari beton, caisson pada dasarnya adalah kotak atau silinder berongga prefabrikasi yang diturunkan ke lokasi di dalam air. Untuk jenis struktur tertentu, pondasi ini dapat dibangun di luar lokasi dan diangkut dengan tongkang. Fondasi ini banyak digunakan dalam konstruksi jembatan di atas air dan jenis struktur di atas air lainnya karena biaya dan kenyamanan keselamatannya. Langkah pertama dalam memasang caisson adalah menyiapkan lantai bawah permukaan dengan meratakannya dengan benar. Dengan kombinasi teknologi radar dan kapal tongkang, batuan dan tanah hasil galian diangkut dan dibuang ke bawah air di lokasi penempatan caisson. Setelah lapisan dasar batuan ini selesai dibuat, kapal tunda tugas berat dengan hati-hati mengangkut caisson prefabrikasi dari dermaga pembuat caisson, yang harus berlokasi relatif dekat dengan lokasi proyek, ke lokasi yang diinginkan. Caisson kemudian ditenggelamkan dan ditambatkan ke lapisan alasnya, sehingga stabil dan siap untuk dibangun. Kini setelah caisson ditenggelamkan hingga kedalaman yang diinginkan, caisson tersebut diisi dengan beton, sehingga pada akhirnya menjadi bagian integral dari struktur permanen.
Seperti disebutkan, salah satu alasan terbesar mengapa teknologi Caison begitu populer di seluruh dunia, adalah karena teknologi ini jauh lebih aman bagi pekerja dibandingkan metode tradisional. Karena pembangunan pondasi ini dilakukan di dermaga apung, yang berfungsi sebagai semacam pabrik terapung, terdapat langkah-langkah keselamatan yang lebih besar dan lebih baik sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Poros bor. Dengan peralatan khusus dan teknik konstruksi, dengan menggali lubang, memasang tulangan baja, dan mengisinya dengan beton untuk menciptakan sistem pondasi yang sangat kuat tanpa memerlukan pengeringan. Proses ini disebut metode poros bor. Untuk memulai proses ini, diperlukan rig pengeboran yang masuk ke dalam badan air untuk mengangkut mesin yang dibutuhkan ke lokasi yang diperlukan. Di perairan dalam, rig pengeboran dapat berupa kapal bor, kapal semi-submersible, atau bagian dari anjungan produksi terapung. Semua rig pengeboran dilengkapi dengan sistem pengangkat untuk menaikkan dan menurunkan pipa bor, serta peralatan seperti blower atau sistem pemompaan untuk membantu sirkulasi cairan masuk dan keluar lubang saat pengeboran. Setelah rig pengeboran siap untuk mulai bekerja, pipa dasar atau casing besar dipasang di lantai rig pengeboran. Kemudian, mata bor yang terhubung ke pipa bor dimasukkan melalui bagian dalam casing. Hal ini dilakukan untuk mencegah lubang runtuh. Setelah terpasang, lubang tersebut diturunkan ke lantai bawah permukaan dengan kerekan rig. Di lantai bawah permukaan, bor mulai memecah tanah, menggali ke bawah, dan memompa keluar kelebihan air. Setelah lubang digali dengan benar, bor dikeluarkan dari selubung bor dan sangkar baja berbentuk silinder ditempatkan di dalam lubang. Lubang tersebut, dengan sangkar baja sebagai penyangganya, diisi dengan beton melalui penggunaan trennie, sebuah tabung yang melaluinya beton dipompa atau diumpankan secara gravitasi ke bagian bawah cetakan. Jika Anda bertanya-tanya, beton jauh lebih padat daripada air. Jadi bila digunakan di bawah air, bahan ini akan mengeras dan mengeras dengan baik, bahkan lebih baik, dibandingkan jika ditempatkan secara konvensional di lahan kering. Secara keseluruhan, masing-masing metode ini merupakan bukti nyata kejeniusan para insinyur di seluruh dunia.